Malam itu, angin membawa dingin yang tidak biasa. Di tengah kesunyian desa, Rahmat pulang dengan tubuh letih. Hingga ia melihat sosok wanita asing berdiri gemetar di jalan setapak. Matanya penuh ketakutan. Tanpa tahu siapa dia, Rahmat membawanya pulang dan melindunginya. Ia tak pernah membayangkan, keputusan sederhana malam itu akan membuka rahasia besar dan mengubah hidupnya selamanya. Fajar belum sepenuhnya membuka mata ketika suara besi saling beradu membangunkan desa kecil itu. Di antara deru mesin dan teriakan mandor, berdirilah Rahmat, pemuda berusia 22 tahun. Tubuh kurus, kulit legam terbakar matahari. Tangan kirinya penuh luka gores, sementara punggungnya terasa seperti memikul dunia yang tak pernah peduli. Ia bekerja di proyek bangunan, mengangkut semen dan batu bata sejak subuh sampai malam. Upahnya kecil, tak cukup untuk menutupi utang, apalagi untuk membeli obat ibunya yang sering batuk disertai sesak napas. Rahmat, cepat sedikit, kita dibayar karena bekerja, bukan karena melamun. Suara mandor membelah udara. Rahmat mengangguk pelan. Ia terbiasa dengan bentakan, dengan rasa letih yang tak kunjung pergi. Yang tidak pernah ia biasakan hanyalah rasa bersalah. Setiap kali pulang tanpa membawa cukup uang, saat matahari mulai naik, panas menyengat. Debu berterbangan, menempel di wajahnya. Nafasnya berat, namun di kepalanya hanya ada satu alasan untuk bertahan, ibunya. Sore hari, Rahmat pulang dengan langkah gontai. Rumahnya berada di ujung desa, berdinding papan lapuk, atap bocor di sana-sini. Begitu membuka pintu, ia melihat ibunya terbaring di tikar tipis, napas tersengal. "Mak," suaranya gemetar. Ibunya tersenyum lemah. "Kau sudah pulang, sudah makan?" Pertanyaan itu selalu sama, seolah sang ibu lebih memikirkan perut anaknya daripada sakitnya sendiri. Rahmat duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang dingin dan rapuh. "Aku nanti saja makan, Mak. Yang penting obat Mak habis besok. Aku akan cari jalan." Padahal ia tidak tahu harus mencari kemana. Malam turun perlahan. Di luar, angin menyusup lewat celah dinding. Rahmat memandang langit gelap, tanpa bintang, seperti menertawakan mimpinya. Di saat seperti itu, Rahmat sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup memang hanya tentang bekerja sampai remuk, lalu menunggu nasib yang tak pernah datang? Ia tidak tahu di balik gelapnya malam itu, sebuah pertemuan tak terduga sedang menunggu. Pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya, sekaligus membuka pintu pada serangkaian kesedihan yang lebih dalam. Siang itu matahari terasa lebih dekat dari biasanya. Jalan tanah yang membelah pinggir desa dipenuhi debu yang terbang setiap kali truk lewat. Rahmat baru saja menerima upah setengah hari. Jumlah kecil yang langsung ia sisihkan untuk membeli obat ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia mempercepat langkah. Hatinya cemas, ibunya sendirian di rumah. Namun di tikungan jalan sawah, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Seorang perempuan berdiri kebingungan di tepi jalan. Rambut pirangnya berantakan tertiup angin. Wajahnya pucat dan panik. Di tangannya hanya ada botol minum plastik. Tidak ada tas, tidak ada ponsel. Baju yang ia kenakan jelas bukan pakaian orang desa tampak mahal, tapi kini kusut dan berdebu. Ketika perempuan itu melihat Rahmat, matanya berbinar penuh harap. "Excuse me, do you know this place?" Tanyanya terbata-bata, menunjukkan sebuah kertas yang kusut. Pada kertas itu tertulis nama hotel di kota jaraknya puluhan kilometer dari desa. Rahmat terdiam sejenak, bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi ia bisa menangkap maksudnya. "Kamu tersesat?" tanyanya pelan. Wanita itu mengangguk cepat. "My phone stolen, my wallet too. I walked for hours. I don't know where to go." Suaranya gemetar, ada ketakutan yang ia coba sembunyikan. Rahmat menelan ludah. Menolong berarti menghabiskan waktu. Berarti mungkin tidak bisa bekerja lembur dan kehilangan upah tambahan. Tapi ia tak tega membiarkan seseorang siapapun terjebak di tengah desa asing tanpa bantuan. "Duduk dulu," ucap Rahmat, menunjuk batu besar di pinggir jalan. Ia menuang sisa air minumnya ke gelas plastik dan menyerahkannya. Wanita itu menerimanya dengan ucapan thank you berkali-kali, seolah air itu adalah hadiah paling mahal di dunia. "Aku Rahmat," katanya perlahan. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Clara." Clara mencoba tersenyum, tapi matanya tetap memancarkan cemas. "Kamu sendirian?" tanya Rahmat. "Yes, I was supposed to meet someone in the city, but then everything went wrong." Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Matanya menatap jalan panjang yang sunyi, seakan takut jika malam datang sebelum ia menemukan pertolongan. Rahmat menghela napas. Di desa ini tidak ada taksi, tidak ada bus malam. Satu-satunya kendaraan yang lewat hanyalah truk proyek dan
Itu pun tak selalu mau berhenti. Kalau kamu mau, malam ini tinggal di rumahku dulu, kata Rahmat pelan. Besok aku antar ke kota. Kita cari bantuan di kantor polisi. Clara memandangnya, ragu mungkin takut mempercayai orang asing. Tapi kemudian ia melihat tangan Rahmat yang penuh luka kerja, dan tatapannya yang jujur. Keraguan itu perlahan berubah menjadi pasrah. Are you sure? You don't want to cause trouble, ucapnya. Rahmat menggeleng. Bukan masalah. Di rumah sederhana, tapi aman. Mereka berjalan menyusuri jalan desa. Anak-anak kecil menatap penasaran melihat orang asing berjalan di samping Rahmat. Clara menunduk, malu sekaligus lelah. Saat rumah reyot itu akhirnya terlihat, Clara tersentak. Atapnya bocor, dindingnya bolong di beberapa sisi. Tetapi di wajah Rahmat tidak ada rasa malu, hanya harapan kecil bahwa malam ini, setidaknya, seseorang akan selamat. Di dalam rumah, ibunya bangkit perlahan. Siapa itu, Mat? Rahmat menjawab lirih. Orang yang butuh bantuan. Mak, boleh menginap semalam. Ibunya memandangi Clara dan meski tubuhnya lemah, senyum lembut muncul di bibirnya. Silakan. Nak, rumah ini tidak punya banyak, tapi kami akan berbagi apa yang ada. Clara menunduk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia merasa aman. Rahmat menyiapkan tikar cadangan, lalu menaruh air hangat di gelas sederhana. Malam turun perlahan, membawa keheningan yang tak biasa. Ia tidak tahu keputusannya hari itu akan menariknya masuk ke dalam kisah yang jauh lebih besar daripada sekadar menolong orang tersesat. Kebaikan kecil itulah yang diam-diam akan mengubah segalanya. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang merayap melalui celah-celah papan. Lampu kecil di ruang utama menyala redup, disuplainya oleh aki tua yang kadang mati sendiri. Rahmat menaruh mangkuk kecil berisi nasi dan sayur sederhana di hadapan Clara. Maaf, cuma ini yang ada, katanya canggung. Clara menatap makanan itu sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana. Tapi ia merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa. Kehangatan. Thank you. This is more than enough, ucapnya tulus. Ibunya ikut duduk, meski napasnya masih berat. Kalau tidak keberatan, makanlah. Perjalanan jauh pasti melelahkan. Clara mengangguk. Ia menyendok sedikit nasi, lalu berhenti sejenak, menatap sudut-sudut rumah yang lapuk. Dindingnya berlubang, atapnya ditambal dengan sengkaratan, dan lantainya retak. Namun di tengah kemiskinan itu, ada rasa damai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di hotel mewah atau kantor tinggi berlantai kaca. Di luar, angin berubah, awan gelap kumpul, hujan turun mendadak deras, tak memberi jeda. Tetes air merembes masuk, menetes di beberapa sudut rumah. Rahmat bergegas menaruh ember, panci, dan baskom di titik-titik bocor. Clara memperhatikan diam-diam. Setiap kali air jatuh, bunyinya seperti mengetuk-ngetuk hatinya. Are you always like this? Tanyanya pelan. Rahmat tersenyum tipis. Kalau hujan, ya begini. Sudah biasa, tak ada keluhan. Tiba-tiba ibunya batuk keras. Rahmat segera menghampiri, memijat punggungnya, lalu menyiapkan air hangat. Clara menatap dengan wajah tegang. Batuk itu terdengar seperti pisau yang menggores. Kau harus minum obat, Mak, kata Rahmat. Ibunya menggeleng, memaksakan senyum. Obat mahal, Kak, simpan uangmu. Kau masih muda. Banyak yang harus dipikirkan. Rahmat menunduk. Ada luka yang tak terlihat di dadanya. Luka karena selalu kalah dalam pertarungan hidup yang sederhana. Clara menatap keduanya, lalu menunduk dalam. Di sudut hatinya, rasa bersalah mengembang. Ia datang dari dunia yang penuh pilihan. Sementara keluarga ini bahkan berjuang untuk bernapas. Setelah batuk mereda, ibunya tertidur perlahan. Hanya suara hujan dan tetesan air yang tersisa. Why did you help me? Tanya Clara tiba-tiba. You don't even know me. Rahmat terdiam sejenak. Karena, kalau aku di posisimu, aku juga berharap ada orang yang mau menolong. Jawabnya. Dan, Mak selalu bilang, orang yang paling miskin adalah yang tidak punya kebaikan. Kalimat itu membuat Clara tak mampu berkata-kata. Ia menatap pemuda berdebu di depannya. Tangan kasar. Baju murahan, tapi hatinya begitu lapang. Beberapa saat kemudian, listrik kecil padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Rahmat menyalakan lampu minyak. Cahaya kuning temaram memantul di mata Clara. Dalam redup itu, kesedihan tampak lebih jujur. Rahmat menyiapkan tikar dekat dinding paling kering. Kau istirahat di sini. Besok pagi kita cari bantuan, katanya. Clara menarik selimut tipis yang diberikan ibunda Rahmat. Dingin masih terasa, tapi rasa takutnya mereda. Rahmat, katanya lirih. Ya, thank you for everything.
Rahmat hanya tersenyum, lalu duduk bersandar di dekat pintu. Berjaga-jaga kalau hujan makin parah. Malam terus berjalan. Di balik suara hujan, ada doa yang tak pernah terucap. Doa seorang pemuda miskin yang hanya ingin ibunya sembuh. Dan doa seorang wanita asing yang baru menyadari kadang rumah paling hangat justru berdiri di atas lantai yang hampir runtuh. Mereka belum tahu bahwa besok, badai yang sesungguhnya baru akan datang bukan dari langit, melainkan dari nasib yang diam-diam mulai bergerak. Pagi datang tanpa banyak janji. Hujan telah berhenti, namun tanah masih basah, meninggalkan aroma lumpur dan daun yang patah. Di dalam rumah kecil itu, keheningan terasa berbeda, bukan tenang, melainkan berat, seperti menahan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Clara terbangun lebih dulu. Ia melihat Rahmat tertidur bersandar di dekat pintu, masih dengan pakaian kerja yang kotor. Di sampingnya ada segelas air yang tinggal separuh. Mungkin ia bangun berkali-kali untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Clara berjalan pelan ke dapur kecil, lalu berhenti. Meja itu nyaris kosong. Hanya ada sepotong roti keras dan sedikit beras di toples hampir habis. Untuk sesaat, dadanya terasa sesak. Di dunia Clara, makanan dibuang begitu saja. Di rumah ini, setiap butir menjadi keputusan. Tak lama kemudian, Rahmat terbangun. "Kau sudah bangun? Maaf, aku tertidur," katanya sambil mengusap mata. Clara tersenyum tipis. "You were tired. It's okay." Rahmat menanak nasi seadanya, lalu membagi porsi kecil untuk mereka bertiga. Ibunya memaksa hanya makan sedikit, agar Rahmat mendapat lebih banyak. Rahmat berpura-pura tidak menyadarinya padahal ia tahu betul. Usai sarapan, mereka duduk di ruang kecil. Clara memperhatikan dinding kayu yang mulai rapuh. "You live here since you were a child?" Rahmat mengangguk. "Ayah meninggal waktu aku masih kecil. Sejak itu, aku kerja apa saja yang bisa. Bangunan, angkut barang, jadi kuli pasar. Yang penting mak bisa makan." Clara menunduk. "You never think about leaving this place?" Rahmat terdiam lama. "Pernah. Aku ingin sekolah tinggi, ingin kerja di kota. Tapi uang selalu habis bahkan sebelum sempat ditabung. Kadang, mimpi terasa seperti barang mewah yang tak boleh aku sentuh." Kalimat itu menggantung di udara sederhana, tapi mengguncang. Clara menggenggam ujung bajunya. Ada kilatan masa lalu di matanya, masa lalu yang jarang ia bagikan pada siapapun. "My life is not as perfect as people think," katanya pelan. "Aku dibesarkan dengan aturan keras. Semua tentang angka, target, reputasi. Sejak muda, aku belajar bahwa salah sedikit saja berarti gagal. Dan gagal tidak ada tempat dalam keluargaku." Rahmat menatapnya, tak mengerti sepenuhnya. Tapi ia bisa merasakan rasa sakit yang tersembunyi di balik kata-kata itu. "Aku bekerja, dan terus bekerja," lanjut Clara. "Aku kehilangan teman, kehilangan waktu untuk tertawa. Sampai suatu hari, aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri." Ia berhenti, matanya berkaca-kaca. "Aku datang ke sini karena ingin berhenti sejenak, tapi kemudian semua barangku hilang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian tanpa siapa-siapa. Dan anehnya, di rumah sederhana ini, aku baru merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai sesuatu yang harus selalu sempurna." Rahmat menunduk, tersenyum kecil. "Kadang, kita hanya butuh tempat untuk bernapas." Ibunya yang sejak tadi mendengarkan, tiba-tiba berbicara lirih. "Hidup memang selalu meminta, tapi kalau hati masih bisa berbagi, berarti kita belum kalah." Clara menatap wanita tua itu, matanya tiba-tiba memerah. Ada rasa hormat, rasa hangat, dan sesuatu yang mirip rindu pada sosok ibu yang tak pernah dekat dengannya. Hening kembali hadir, kali ini tidak menekan, melainkan menyatukan. Di luar, ayam berkokok, anak-anak berlari menuju sekolah. Dunia tetap berjalan, seolah tidak peduli pada mereka yang sedang berjuang. Namun bagi Clara, waktu di rumah reot itu terasa berbeda, perlahan. Ia belajar mendengar bukan suara mesin, bukan rapat, bukan angka, melainkan cerita kecil yang tak pernah didengar siapapun, cerita tentang bertahan, tentang kehilangan, dan tentang kebaikan tanpa syarat. Rahmat berdiri. "Sore nanti aku akan izin sebentar dari proyek. Aku antar kau ke kota." Clara mengangguk, tapi jauh di lubuk hatinya, sebuah ketakutan muncul. Ketakutan bahwa ketika ia pergi, ia akan meninggalkan sesuatu yang tak mungkin ia balas. Dan tanpa mereka sadari, di luar sana, roda nasib mulai berputar, lebih kencang menyiapkan ujian yang tak seorang pun siap untuk menghadapinya. Sore merayap perlahan, membawa langit yang berwarna kelabu.
Rahmat pulang lebih cepat dari proyek, setelah memohon pada mandor dengan alasan mendesak. Upahnya dipotong, ia tahu itu, tetapi ia tak punya pilihan. Ia harus mengantar Clara ke kota keesokan hari. Di rumah, ibunya duduk bersandar, wajahnya pucat. Clara berada di sampingnya, memijat tangan yang kurus itu dengan lembut. "Ma, baik-baik saja?" tanya Rahmat, menahan cemas. Ibunya tersenyum tipis. "Cuma lelah. Mungkin karena hujan semalam." Rahmat tahu itu bukan sekadar lelah. Ia mengeluarkan obat murah yang baru dibelinya. Obat itu bukan yang diresepkan dokter, hanya penahan rasa. Saat ibunya meneguknya, dada Rahmat seperti ikut meringkuk. Setiap hari rasanya seperti berdiri di tepi jurang, berharap tanah tidak runtuh di bawah kaki mereka. Senja turun, hembusan angin menjadi lebih dingin. Tiba-tiba lampu kecil mereka berkelip, lalu padam. Aki kehabisan daa. Rumah tenggelam dalam gelap. Rahmat menyalakan lampu minyak. Namun cahaya kecil itu hanya mampu menerangi sebagian ruangan. Bayangan bergerak di dinding, seperti rahasia yang tak ingin disentuh. "Is this normal?" tanya Clara pelan. "Sering," jawab Rahmat, berusaha terdengar biasa. "Kalau malam, kita hemat." Clara menatapnya lama. Hemat, kata sederhana yang bagi Rahmat berarti menahan lapar, menunda obat, menunda mimpi. Tak lama kemudian, ibunya kembali batuk. Kali ini, lebih keras. Napasnya terputus-putus, dadanya naik turun dengan susah payah. "Mak!" Rahmat panik, memeluk bahu ibunya. Clara berdiri, kaget. "Rahmat, we need help." Rahmat menggigit bibir. Klinik terdekat berada jauh di kota. Ambulans tidak pernah datang ke daerah ini kecuali ada musibah besar. Aku akan panggil tukang ojek. "Kita ke kota," katanya tergesa. Namun hujan turun tiba-tiba, deras seperti mengejek. Suara hujan bercampur dengan suara batuk ibunya, memecah keheningan malam. Clara merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak pernah berada sedekat ini dengan batas antara hidup dan kehilangan. Rahmat menunduk di samping ibunya, tangannya bergetar. "Bertahan, Mak, besok kita ke dokter. Aku janji, aku akan cari uang. Apa saja." Ibunya membuka mata perlahan. Dalam cahaya temaram, ada sayang yang tak pernah hilang. "Jangan menyalahkan dirimu, Mat," bisiknya, "kau sudah berusaha. Tuhan pasti tahu." Kata-kata itu justru menambah sakit. Clara duduk di dekat mereka. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Di ruang rapat megah, ia sering mendengar kata krisis, tapi malam itu, ia baru menyaksikan apa arti sebenarnya. Perjuangan mempertahankan seseorang yang dicintai dengan tangan kosong. Batuk itu akhirnya mereda. Ibu Raka tertidur, napasnya pelan namun berat. Malam semakin dalam. Hujan tetap turun. Rahmat duduk dekat pintu, memandangi gelap. Kadang, ucapnya lirih, "Aku takut bangun besok, takut melihat sesuatu yang hilang lagi." Clara ingin menjawab, namun suaranya tercekat. Ia hanya berbisik, "You are not alone, Rahmat." Kata sederhana, tapi rasanya seperti pelukan. Di luar, petir menyambar, lampu minyak bergetar. Sekejap, semuanya tampak rapuh: rumah, hidup, harapan. Dan di tengah gelap itu, nasib seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk pintu. Besok, Clara akan pergi. Besok, perjalanan mereka akan berubah arah. Namun malam itu, satu hal jelas, kesedihan telah menemukan tempatnya diam. Tak banyak suara, tapi dalam, dan tak mudah hilang. Fajar datang terlalu cepat. Embun menempel di rumput, dingin, dan sunyi. Rahmat belum benar-benar tidur, ia hanya memejamkan mata sebentar. Takut jika membuka, ia akan kehilangan sesuatu. Clara bangun pelan. Cahaya pagi menampakkan wajah letih Rahmat, namun di matanya masih ada sisa harap. Hari ini, ia berniat mengantar Clara ke kota, lalu mencari cara apapun untuk membawa ibunya ke dokter. Ia menyiapkan air panas seadanya. "Setelah sarapan, kita berangkat," katanya, mencoba terdengar kuat. Clara mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ia terus melirik ke arah ibu Rahmat yang terbaring dengan napas terputus-putus. Ketika Rahmat membungkuk membetulkan selimut ibunya, tubuh itu terasa lebih dingin dari biasanya. "Mak," suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia menepuk pelan bahu ibunya. "Mak, bangun, kita ke dokter. Ingat." Sekali lagi sunyi. Hanya suara ayam dari kejauhan, dan angin yang menyelinap dari celah dinding. Clara mendekat. Tatapannya langsung menangkap sesuatu keheningan yang berbeda. Bukan tidur, bukan lelah. Ia menutup mulutnya, menahan napas. "Raka." Pemuda itu menunduk, menempelkan telinganya ke dada ibunya. Tangannya gemetar semakin hebat.
"Mak, jangan bercanda. Aku sudah janji. Aku akan kerja lebih keras. Kita akan sembuh, kita." Kata-katanya hancur di tengah jalan. Sampai akhirnya, kenyataan menyelinap masuk tanpa permisi. Hangat yang selama ini menjadi satu-satunya miliknya telah pergi. Tangisan itu pecah bukan keras, bukan histeris. Justru lirih, patah, seperti kain yang robek perlahan. Clara berlutut di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berguna. Semua kekayaan, semua jabatan, semua keputusan besar yang pernah ia buat, tak ada satu pun yang bisa mengembalikan napas seorang ibu. Warga desa berdatangan. Beberapa tetangga membantu menyiapkan kain kafan, menyalakan dupa kecil, dan membaca doa. Mereka tak punya banyak, tapi mereka memberikan yang mampu mereka beri. Kebersamaan. Rahmat duduk memeluk lutut, menatap kosong. Seseorang menepuk bahunya. "Sabar, Mat, Tuhan sayang ibumu." Kalimat itu baik, namun terasa seperti petir yang tetap melukai. Clara berdiri di sudut, air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin membayar rumah sakit terbaik, ingin memanggil dokter, ingin memutar waktu, tapi semuanya sudah terlambat. Yang tertinggal hanyalah sesal. Pemakaman dilakukan sederhana. Tanah yang baru digali masih lembab. Rahmat menurunkan gumpalan tanah dengan tangan sendiri. Satu persatu, seperti menyerahkan sebagian hatinya pada bumi. "Maaf, Mak," bisiknya. "Aku tidak cukup cepat." Ketika upacara selesai, semua orang perlahan kembali ke rumah masing-masing. Hanya Rahmat dan Clara yang masih berdiri memandangi gundukan tanah. "Aku harus tetap ke kota bersamamu," kata Rahmat pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Ada hal yang harus diselesaikan. Mak tidak akan mau aku berhenti." Clara menatapnya tak percaya. "Rahmat, you just lost your mother. You should rest." Ia menggeleng. "Kalau aku berhenti sekarang, semua ini akan terasa sia-sia. Setidaknya, biarkan aku menepati satu hal, menolongmu sampai selesai." Clara menunduk. Perasaan bersalah menghantamnya habis-habisan. Tanpa Rahmat, ia mungkin tersesat entah kemana. Tapi karena menolongnya, Rahmat kehilangan waktu-waktu yang mungkin bisa menyelamatkan ibunya. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, janji yang akan membawanya ke keputusan besar. Sore itu, mobil dari kedutaan akhirnya tiba. Petugas membawa Clara dengan penuh kehati-hatian. Mereka menanyakan identitas, mencatat lokasi, dan berterima kasih singkat pada Rahmat, tanpa tahu cerita apa yang baru saja terjadi di balik rumah kayu itu. Ketika pintu mobil hampir tertutup, Clara menatap pemuda itu untuk terakhir kalinya. "Rahmat, thank you," ucapnya, suara bergetar. "Someday, you will come back." Rahmat tersenyum tipis, lelah namun tulus. "Hati-hati di jalan, semoga semua urusanmu selesai." Mobil melaju, meninggalkan debu dan jalan yang panjang. Rahmat berdiri sendiri di tepi jalan tanpa ibu, tanpa uang, tanpa masa depan yang jelas. Hanya ada rumah reyot dan janji yang tidak sempat terpenuhi. Ia tidak tahu, di balik kaca mobil yang menjauh, Clara menutup wajahnya dan menangis bukan sebagai turis, bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai manusia yang baru menyadari betapa mahalnya harga sebuah kebaikan. Dan di kejauhan, hidup masih melaju, dingin dan acuh seolah tidak ada yang berubah. Padahal, segalanya baru saja dimulai. Hari-hari setelah kepergian ibunya terasa panjang dan sunyi. Rumah itu tetap sama, dinding lapuk, atap bocor. Tikar yang mulai robek namun tanpa suara batuk. Tanpa senyum lemah yang menyambutnya pulang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menusuk. Rahmat kembali bekerja lebih cepat dari yang seharusnya. Bukan karena kuat melainkan karena takut. Di proyek bangunan, ia mengangkat semen, memanggul besi, membiarkan peluh menutupi wajahnya. Rasa lelah masih lebih bisa ditahan dibanding rasa rindu yang tak bisa disentuh. Malam hari, ia duduk di depan rumah, memandang jalan yang gelap. Kadang-kadang ia berharap melihat sosok ibunya keluar dari dalam, tersenyum, dan bertanya apakah ia sudah makan. Tapi bayangan itu selalu pudar. Suatu siang, ketika panas sedang menyengat, seorang tukang pos berhenti di depan rumahnya. "Rahmat?" tanyanya. Rahmat mengangguk bingung. Ia jarang hampir tidak pernah menerima surat. "Ini ada kiriman untukmu. Dari luar negeri, sepertinya penting." Amplop putih tebal berpindah ke tangannya. Ada cap kantor, tulisan asing yang rapi, dan namanya tertulis jelas. Jantungnya berdegup tak menentu. Ia duduk di ambang pintu, membuka amplop itu perlahan. Seakan takut isinya akan menghilang jika terlalu tergesa.
Di dalamnya ada surat panjang dalam bahasa Inggris serta secari kertas terjemahan yang disediakan oleh kantor pengirim. Tangan Rahmat bergetar saat membaca. Rahmat, aku tidak pernah lupa hari ketika kau menolongku. Kau memberi tempat tinggal, makanan, dan rasa aman saat aku tidak punya apapun. Kau tidak bertanya siapa aku, tidak meminta imbalan. Bahkan ketika hidupmu sendiri sangat berat, aku ingin kau tahu, kebaikanmu menyelamatkan lebih dari sekadar tubuhku. Kau menyentuh sesuatu yang sudah lama hilang dariku, kepercayaan pada manusia. Rahmat berhenti sejenak, pandangannya mengabur. Namaku Clara Whitmore. Aku adalah CEO dari sebuah perusahaan internasional yang bergerak di bidang investasi dan pengembangan global. Kata-kata itu terasa jauh, seperti cerita yang tidak mungkin ada hubungannya dengan hidupnya. Ia melanjutkan, selama hidup, aku terbiasa memberi perintah, menilai orang dari posisi, upah, dan hasil. Tapi di rumahmu, aku melihat sesuatu yang tidak bisa dibeli, ketulusan. Aku menangis ketika mendengar kabar tentang ibumu. Aku meminta timku mencari tahu mengapa kita begitu terlambat mengetahui keadaanmu. Tidak ada yang bisa menghapus rasa kehilanganmu, dan aku tidak berusaha menggantikannya. Di bagian bawah surat, kalimatnya berubah lebih tegas, namun lembut. Yang bisa kulakukan hanyalah memastikan bahwa perjuanganmu tidak berhenti di sini. Mulai bulan ini, kau akan menerima bantuan biaya hidup tetap. Rumahmu akan direnovasi. Dan jika kau mau, aku ingin memberimu pekerjaan di perusahaanku. Pekerjaan yang sesuai dengan ketekunanmu, bukan sekadar belas kasihan. Aku juga telah menyiapkan beasiswa pelatihan kerja untukmu. Kau tidak perlu membayar apapun. Anggaplah ini bukan hutang melainkan perjalanan balik sebuah kebaikan. Di bagian terakhir, tulisan Clara menjadi lebih pelan. Aku berharap suatu hari kita bisa bertemu lagi bukan sebagai orang yang kutolong, bukan pula sebagai orang yang menolongku, melainkan sebagai dua manusia yang saling menghargai. Terima kasih karena pernah membuka pintumu untuk orang asing. Clara. Rahmat menutup surat itu dengan kedua tangan, menunduk lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, bukan hanya karena bantuan yang datang, tapi karena ada seseorang di luar sana yang benar-benar mengingatnya. Renovasi, pekerjaan, pelatihan, semua terdengar seperti mimpi yang terlalu besar untuk ia pegang. Namun di antara rasa tak percaya, muncul sesuatu yang sudah lama hilang, harapan rapuh, tapi nyata. Ia memandang ke arah kamar ibunya. "Mak, mungkin ini balasan dari semua doa yang Mak ucapkan," bisiknya. Angin sore menyelinap lembut, seperti jawaban yang tidak terdengar. Namun di balik kebahagiaan yang perlahan muncul, Rahmat belum tahu, jalan di depannya tidak hanya membawa hadiah. Ia juga membawa ujian baru, karena setiap anugerah selalu datang bersama pilihan. Kabar tentang surat itu menyebar cepat di desa, bukan karena isi detailnya, tetapi karena satu hal. Nama pengirimnya terdengar asing dan besar. Tetangga datang silih berganti, sebagian menawarkan selamat, sebagian lain berbisik di sudut, tak percaya. Ada yang berkata Rahmat beruntung, ada pula yang menuduhnya berlebihan, seolah cerita itu cuma karangan. Namun Rahmat tetap diam. Ia tahu, yang paling memahami cerita itu hanya dirinya dan Clara. Beberapa hari kemudian, mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah. 3 orang turun, seorang pria berjas sederhana, wanita berkerudung rapi, dan seorang penerjemah. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan perusahaan internasional. "Apakah Anda Rahmat?" tanya pria itu sopan. "Ya," jawab Rahmat, gugup. Mereka masuk ke rumah yang sederhana itu, mengeluarkan berkas-berkas resmi, dan menjelaskan satu persatu. Renovasi rumah dilakukan sepenuhnya tanpa biaya. Program pelatihan kerja dilaksanakan di kota selama beberapa bulan. Setelahnya, kontrak pekerjaan menanti jika ia lulus. Semua ini datang langsung atas instruksi Miss Clara Whitmore, jelas penerjemah. Beliau memantau prosesnya sendiri. Nama itu kini terdengar berbeda, bukan sekadar Clara yang duduk di tikar reyot, memakan nasi seadanya, memegang selimut tipis. Clara yang sama, namun ternyata juga seorang tokoh besar di dunia bisnis. Ramata termenung. Kenapa dia melakukan semua ini? Wanita berkerudung itu tersenyum. Beliau bilang, jarang sekali ada orang yang menolong tanpa melihat siapa yang ditolong. Dan ketika menemukan orang seperti itu, dunia punya kewajiban untuk membalas. Kalimat itu menancap dalam. Renovasi dimulai. Tukang datang, bahan bangunan menumpuk, suara palu dan gergaji bergema. Rumah reyot itu perlahan berubah, dinding diganti, atap diperkuat, lantai diratakan. Di setiap sudut,
Rahmat melihat seolah ibunya berdiri tersenyum bangga. Namun ada satu ruangan kecil yang ia minta tidak diubah. Kamar ibunya. Biarkan seperti ini, katanya lirih. Aku ingin ingat dari mana semuanya bermula. Malam hari, ia duduk di depan rumah yang sedang dibangun, menatap langit. Ada cahaya bintang yang dulu jarang terlihat. Mungkin karena ia kini belajar melihat sedikit lebih tinggi. Suatu sore, telepon publik di warung desa berdering. Pemilik warung memanggilnya buru-buru. Rahmat, ada panggilan dari luar negeri, namamu disebut. Rahmat mengangkat gagang telepon, jantungnya berdetak tak beraturan. Hari, halo, suara perempuan muncul, jernih meski jarak jauh memisahkan. Rahmat, ini Clara. Suara itu membuatnya terdiam. Dalam ingatannya, ia melihat kembali perempuan asing dengan pakaian berdebu, duduk di tikar, menahan takut. Kini, suaranya terdengar lebih kuat namun tetap hangat. Aku ingin bicara langsung, bukan lewat surat, katanya. Maaf, aku pergi begitu cepat waktu itu. Tidak apa-apa, jawab Rahmat pelan. Aku senang kau selamat. Hening beberapa detik. Aku seharusnya jujur sejak awal, lanjut Clara, tapi saat itu aku takut. Bukan karena kau, melainkan karena aku lelah jadi Clara sang CEO. Aku hanya ingin menjadi manusia biasa yang bisa meminta tolong tanpa dinilai. Rahmat tersenyum. Di rumahku, semua orang sama saja, kaya atau miskin, tetap harus makan nasi yang sama. Clara tertawa kecil. Suara tawanya mengandung rindu yang samar. Rahmat, ucapnya kemudian, lebih serius. Jika kau menerima program itu, hidupmu akan berubah. Akan ada tanggung jawab, akan ada jarak dari desa, dari kenangan ibumu. Aku tidak ingin kau merasa terikat atau terpaksa karena kebaikan yang pernah kau berikan padaku. Rahmat menatap tanah, memejamkan mata. Clara, selama ini aku hidup dengan rasa kalah. Aku ingin mencoba sekali saja, bukan untuk kaya, tapi agar pengorbanan mak tidak sia-sia. Di seberang sambungan, Clara terdiam lama seolah menahan sesuatu. Kalau begitu, katanya lembut, aku akan menunggu hari ketika kita bertemu, bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan. Telepon terputus, namun kata-katanya tertinggal, menggema. Malam itu, Rahmat menatap rumah setengah jadi bangunan baru yang berdiri di atas dasar lama. Ia merasa seperti bangunan itu masih membawa luka, namun mulai dibangun ulang. Ia tidak tahu, di balik semua kebaikan itu, ada satu rahasia yang belum terungkap. Sesuatu yang bisa mengubah arti balasan yang akan ia terima. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang Rahmat bayangkan. Tas kecil berisi pakaian sederhana, sepucuk foto ibunya, dan selembar surat dari pihak perusahaan menjadi bekalnya. Tetangga mengantar sampai ke ujung jalan desa. Ada yang memeluknya, ada yang memberi doa. Di balik rasa haru, Rahmat menyimpan ketakutan. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika semua orang kecewa? Di bus menuju kota, ia menatap sawah yang perlahan menghilang, seolah masa lalunya ditinggalkan kilometer demi kilometer. Di pusat pelatihan, Rahmat bertemu anak-anak muda dari berbagai tempat. Mereka berpendidikan, percaya diri, dan terbiasa memegang alat canggih. Ia yang selama ini hanya memanggul semen tampak paling kikuk. Instruktur memberinya tugas berat, mempelajari manajemen proyek dasar, keselamatan kerja modern, dan teknologi logistik. Malam-malamnya dihabiskan dengan membaca hingga matanya perih. Sering, ia duduk sendiri di tangga gedung, menatap lampu-lampu kota. Apa aku pantas di sini? Gumamnya. Namun setiap kali ia ragu, ia teringat wajah ibunya dan suara Clara di telepon. Aku akan menunggu hari ketika kita bertemu, bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan. Itu membuatnya bertahan. Bulan berganti, hari penilaian tiba. Peserta lain mempresentasikan ide dengan bahasa teknis. Ketika gilirannya, Rahmat maju perlahan. Tangannya gemetar tapi suaranya jujur. Ia tidak bicara soal teori rumit. Ia bercerita tentang proyek kecil di desa. Bagaimana sebuah jalan tanah yang sering longsor bisa disiasati dengan gotong royong, perhitungan sederhana, dan rasa saling percaya. Kalau kita tidak kuat, kita belajar. Kalau kita tidak punya, kita berbagi, katanya. Di tempat saya, itulah manajemen. Ruangan hening. Para penguji saling berpandangan lalu satu demi satu mengangguk. Seminggu kemudian, sebuah surat resmi datang. Rahmat dinyatakan lulus dengan nilai terbaik dalam kelompoknya. Bukan hanya itu, ia diundang ke upacara kecil di ibu kota, tempat seorang tokoh perusahaan ingin bertemu langsung. Gedung itu tinggi dan berkilau, dinding kacanya memantulkan langit. Rahmat berdiri di lobi, memegang map, merasa kecil.
Seorang asisten menghampiri. Silakan ikut saya. Beliau sudah menunggu. Pintu ruang rapat terbuka. Di ujung meja panjang, berdiri seorang perempuan bergaun sederhana namun berwibawa. Rambutnya disanggul rapi. Matanya masih sama tulus, sedikit letih. Clara, bisik Rahmat. Wanita itu tersenyum. Selamat datang, Rahmat. Ia berjalan mendekat tak lagi sebagai turis ketakutan, melainkan pemimpin perusahaan. Namun ketika mereka saling menatap, batas jabatan lenyap. Aku ingin menyampaikan terima kasih. Sekali lagi, katanya, bukan karena kau menolong seorang CEO, tapi karena kau menolong seorang manusia yang ketakutan tanpa berharap apapun. Rahmat menunduk. Siapapun akan kulakukan begitu. Clara menghela napas pelan. Tidak banyak orang menolong karena nama, uang, atau kesempatan. Kau menolong meski tak punya apa. Ia lalu menyerahkan sebuah amplop tipis. Di dalamnya bukan uang, bukan kontrak jabatan tinggi, melainkan surat kepemilikan tanah kecil di tepi desa, lengkap dengan rencana pembangunan pusat pelatihan kerja lokal. Ini apa? Tanya Rahmat bingung. Clara menatapnya. Balasan terbaik bukan membuatmu pergi jauh darimu sendiri, katanya. Balasan terbaik adalah memberimu kesempatan mengubah nasib orang lain. Seperti kau mengubah nasibku malam itu. Rahmat terpaku, matanya berkaca-kaca. Tempat ini akan menjadi pusat pelatihan untuk para buruh desa, teknik, keselamatan, dan literasi keuangan. Dan kau, jika kau mau, akan memimpinnya. Bukan jabatan gemerlap, bukan kekayaan mendadak, namun sesuatu yang lebih berat sekaligus lebih mulia. Rahmat menggenggam surat itu erat. Kalau Ma masih ada, ucapnya lirih. Ia pasti bilang, jangan sombong, nak, pulangkan kebaikan pada tanahmu. Clara menunduk, seolah ikut mendengar suara dari masa lalu itu. Beberapa bulan kemudian, bangunan sederhana berdiri di tepi desa, jendela lebar, dinding kokoh, halaman tempat anak-anak tertawa. Di papan kayu depan tertulis, Rumah Latih Ibu Sari. Untuk siapapun yang ingin bangkit. Setiap sore, Rahmat mengajar dengan sabar. Ia tidak lagi sekadar buruh kasar tapi seorang yang pernah kalah, lalu belajar berdiri, dan kini menuntun orang lain melakukan hal yang sama. Kadang, surat dari luar negeri datang. Tidak panjang, hanya beberapa kalimat hangat dari Clara, yang selalu menutup tulisannya dengan kata yang sama. Kadang, balasan datang bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai kepercayaan. Dan di antara semua kehilangan yang pernah membuatnya hancur, itulah balasan tak terduga yang akhirnya ia terima.